الحمد لله الذي نذكره ذكرا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نسبحه بكرة وأصيلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نصلي ونسلم عليه صلاة وسلاما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه الكرماء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tama-tama khatib mengajak marilah untuk terus menambah ketakwaan kita kepada Allah dengan lebih banyak lagi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, ada tip yang bagus bagi kita semuanya yang bekerja, yang sedang bisnis, yang sedang mencari kasab, agar supaya kerja kita itu tidak hanya mendapatkan materi saja, tetapi juga mendapatkan berkah, rahmat, dan mahabbah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dicukupkan, bahkan dikayakan, yaitu sebagai mukmin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang lupa, maka kita ingat Allah. Bagi orang yang sudah ingat Allah, maka kita diperintahkan untuk terus istiqomah ingat kepada Allah. Fadkurullah, fadkurullah. Ingatlah kepada Allah. Begitu juga dengan tasbih yang merupakan takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang kerja dan sebagainya, kita melihat apa yang ada di hadapan kita, pekerjaan dan sebagainya. Kita harus takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semuanya itu Allah lah yang menciptakannya. Kekuatan dan sebagainya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu bertasbih. Lalu zikir apa yang harus kita lakukan? Allah menyebutkan di dalam Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dan bertasbihlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya baik
pagi maupun petang. Kalau melihat dari ayat tersebut, zikir seperti apa yang kita lakukan? Tidak disebutkan di situ zikirnya. Artinya zikir apa saja yang diucapkan dengan mulut, dengan ucapan-ucapan zikir seperti takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, atau hanya ungkapan Allah, Allah, itu mengingat kepada Allah. Atau yang paling afdal dari zikir, yaitu afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Membaca Al-Quran juga zikir, bacaan-bacaan doa juga zikir. Jadi itu zikirnya. Ada zikir yang menggunakan gerakan atau kelakuan dari badan kita, seperti gerakan sholat, ya, gerakan-gerakan yang menuju kepada ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga zikir. Melakukan umroh atau haji, itu banyak kegiatan-kegiatannya, kegiatan-kegiatan ibadahnya yang dilakukan dengan badan kita, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau zikir dengan hati kita. Kita ingat Allah, kita mengingat kenikmatan Allah, kita berniat untuk melakukan kebaikan, kita berpikir ya, tentang nikmat-nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, maka itu juga adalah zikir. Lalu sebanyak apa kita zikir kepada Allah? Dzikran katsiran. Zikir yang sebanyak-banyaknya, itu sebanyak apa? Ya, minimal kalau sesuai dengan disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Zikirlah kepada Allah atau ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu mengingat orang tuamu. Sebanyak apa kita mengingat orang tua kita, maka kita sebanyak itu kita mengingat Allah. Fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, atau bahkan kalau ingat kepada Allah itu lebih banyak lagi, asyad, lebih dari itu. Ini dikit pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terlalu banyak sekali anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang ngasih uang 1 juta saja kita ingat terus. Ini segala macam, badan, akal, hati, bahkan berbagai macam rizki, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita lupa. Aneh. Maka semestinya kita harus lebih banyak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya tidak terbatas, sebanyak-banyaknya. Kapan waktunya? Waktu zikir kepada Allah bukrata wa asila, siang, pagi dan petang. Artinya setiap saat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi, siang, sore, malam, dan kapan saja kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita melakukan zikir kepada Allah, dimanapun, di masjid, di musola, di sekolah, di rumah, di kamar, di jalan, di mana saja kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apapun, tidak ada alasan untuk tidak ingat kepada Allah. Umpamanya orang sakit, saya mau orang sakit, tidak mungkin zikir kepada Allah. Orang sakit bisa zikir kepada Allah, baik dengan ucapan ataupun dengan hati kita.
Saya mah lagi sedang kerja, jadi nggak bisa ingat kepada Allah. Kenapa tidak bisa? Jadi tidak ada alasan. Mungkin kalau sholat atau puasa itu ada berhentinya, ada alasannya untuk tidak melakukannya. Tapi kalau zikir ingat kepada Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun sambil senderan, sambil tiduran. Itu bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi apapun kita zikir kepada Allah. Sedang bekerja pun kita zikir kepada Allah. Nah, itulah zikir. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Apa manfaatnya kita zikir kepada Allah? Ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat selanjutnya. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Manfaatnya ada 3 minimal. Yang pertama, dengan kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan merahmati dan memberkahi. Merahmati dan memberkahi. Kalau kita bekerja, sedang bekerja, kemudian kita sambil berzikir kepada Allah. Oh, semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dirahmati. Kerjaan kita akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tidak hanya mendapatkan materi saja atau gaji saja, tetapi berkah dan rahmat ini penting. Lalu para malaikat akan memohonkan ampun untuknya dan mendoakannya agar keluar dari kegelapan hidup kepada cahaya kehidupan atau kehidupan yang bercahaya. Tidak seradak-seruduk, tidak penuh dengan kesulitan kalau dalam kegelapan. Tapi kalau penuh dengan cahaya itu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, Allah semakin mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka akan mencukupkan kita, mengayakkan kita, dan menenangkan kita. Baik pikiran ataupun hati kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Oleh karena itu, maka bekerja apapun, kita selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bila ingin dirahmati dan diberkati dan dicintai, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Mulai kita bekerja dengan membaca bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ingat kepada Allah. Lagi proses kita bekerja, kita pun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa saja? Pak Allah, wallah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Dan ucapan-ucapan yang keluar pun adalah ucapan tasbih. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Bukan ucapan-ucapan yang tidak baik. Selesai tugas bekerja, kita mengucapkan Alhamdulillah. Mendapatkan gaji, kita pun ucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Itu semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita ingin pekerjaan kita itu mendapatkan rahmat, berkah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal wabah wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.